Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 316. Keira tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dahinya ketika melihat situasi tersebut. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti Mary dan Alice untuk mencari spesialis yang merawat kondisi Alice. Alice berkata, "Dokter, saya ingin melakukan tes DNA dengan anak dalam kandungannya." Dokter spesialis itu mengambil hasil tes Mary dan, setelah melihat bahwa bayi itu baru berusia 3 minggu, mulutnya berkedut. "Tuan Alice, mungkin itu tidak mungkin untuk saat ini." Alice terkejut. "Apa maksudmu, tidak mungkin?" Pakar itu menjelaskan, "Saat ini, itu hanyalah embrio, dan mustahil untuk mengekstrak DNA. Hanya setelah 3 bulan, kami dapat melakukan amniosentesis untuk mengekstrak DNA anak dan membandingkannya dengan DNA Anda." "Tentu saja, ada cara lain saat ini." "Dengan cara apa?" Pakar itu terbatuk. "Itu sama saja dengan aborsi, di mana kami menyimpan sel-sel untuk dibandingkan dengan sel-sel Anda, tetapi yang pasti, anak itu tidak akan bertahan hidup." Alice ragu sejenak. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar Maria berkata, "Aku ingin mempertahankan bayi ini." Setelah kejadian liku-liku di pagi hari, yang terus berlanjut saat ia memasuki ruang CT, Mary sudah memutuskan untuk mempertahankan anak itu. Bagaimana mungkin dia tidak ingin menyimpannya hanya untuk membuktikan sesuatu kepada Alice? Alice masih ragu-ragu. Jika Mary bersedia menjalani operasi, maka mungkin anak ini memang bisa menjadi miliknya, tetapi sekarang setelah dia mengatakan ini. Alice mendengus. "Kau ingin mengulur waktu selama 3 bulan. Apa? Kau ingin memanfaatkan aku dan keluarga Olsen lagi demi kentunganmu sendiri?" Mary mengepalkan tangannya dan menatapnya. "Alice, apapun yang terjadi, kebenaran akan terungkap dalam 3 bulan." Dengan itu, dia berbalik, meraih pergelangan tangan Keira, dan berkata, "Ayo pergi." Keira melotot ke arah Alice lalu mengikuti Mary keluar kantor. Mata Mary sudah merah saat mereka langsung menuju tempat parkir dan masuk ke dalam mobil. Louis sudah menunggu mereka di kursi pengemudi. Ia mengangkat sebelah alisnya saat melihat ini, tetapi karena ia orang yang tidak banyak bicara, ia tidak bertanya apapun dan langsung menyalakan mobil. "Kira, tolong antar aku pulang." Mary memandang keluar jendela dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bertahun-tahun cintanya yang tak terbalas telah menyebabkan situasi yang menyakitkan, dan itu membuatnya sedikit sedih. Sekarang, dia hanya ingin kembali ke kamarnya dan bersembunyi. Keira mengangguk dan mengatur GPS untuk Louis. Lalu ia memegang tangan Mary dan, karena merasa sulit untuk berkata-kata menghibur, ia hanya bisa berkata, "Mary, dalam 3 bulan, kita akan mengeluarkan bukti DNA dan menamparkan wajahnya." Mary tertawa pelan dan tidak berbicara. Ekspresinya seperti sedang mengejek diri sendiri. Sebenarnya, sekarang setelah dia tenang, dia merasa tidak bisa menyalahkan Alice sepenuhnya untuk ini. Memang, setelah bertahun-tahun hidup dalam kesengsaraan dan berusaha keras mempertahankan harga diri yang dimilikinya sejak kecil serta memastikan orang tuanya dapat hidup dengan lebih bermartabat, dia pun naik pangkat dengan sekuat tenaga. Dia telah mendapatkan banyak kemitraan untuk Davis Corporation, yang seringkali dinegosiasikan di meja makan. Reputasinya tidak pernah baik, itulah sebabnya dia disalahpahami sebagai seorang penggali emas dan seseorang yang akan merayu pria. Bahkan Alice akan mengatakan dia ingin menggunakannya untuk mendapatkan sesuatu dari keluarga Davis. Mobil segera tiba di kediaman Davis. Mary tidak banyak bicara. Ia keluar dari mobil dan menyuruh Louis pergi, sambil menatap tatapan khawatir Keira sambil menggelengkan kepalanya. Keira tidak mengatakan apa-apa lagi, dan setelah mereka pergi, Mary memasuki rumah. Begitu dia melangkah masuk, dia melihat kedua orang tuanya duduk di ruang tamu, tertawa bahagia. Ketika mereka melihat Mary, ayahnya langsung berdiri. "Mary, kamu benar-benar membuat kami bangga kali ini. Pamanmu baru saja meminta maaf kepada ibumu dan aku, mengatakan bahwa mereka telah berbuat salah kepada kami selama bertahun-tahun ini." Mary tersenyum padanya. Ayahnya melanjutkan, "Tapi pamanmu bilang dia mengirimimu pesan, dan kamu tidak membalasnya." Mary tercengang. Ayahnya melanjutkan, "Mary, apa yang dikatakan pamanmu masuk akal. Kamu sangat cantik. Aku tidak tahu mengapa Tuan Alice tidak menyukaimu,
tetapi jika kamu bisa membuat Lewis jatuh cinta padamu, maka kamu akan menjadi istri kepala keluarga suatu hari nanti. Pamanmu mengatakan bahwa saat itu, kamu bisa menguburkan kakek nenekmu bersama-sama. Mendengar hal itu, Mary memandang neneknya, yang juga tersenyum mendengarnya. Tetapi Mary hanya merasa dingin di dalam. Setelah keluarga mereka terpecah, perlakuan terhadap mereka memburuk, dan orang tua Mary selalu mendesaknya untuk bekerja keras, untuk mencapai sesuatu bagi dirinya sendiri. Awalnya, ia disuruh untuk berperilaku baik saat ia pergi kencan buta dengan Alice, dan kini mereka setuju dengan pamannya, yang menyuruhnya untuk merayu Lewis. Bahkan orang tuanya dan neneknya berpikir dia harus menggunakan wajahnya untuk sesuatu, dan memang, selama bertahun-tahun, mereka telah membuatnya melakukan beberapa hal. Jadi, apa haknya untuk menyalahkan Alice karena memandang rendah dirinya? Mary tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, meskipun aku hanya alat untuk pernikahan yang diatur, tidakkah seharusnya ayah setidaknya memberiku sedikit harga diri?" Ayahnya terkejut. Mary kemudian berkata perlahan, "Adapun Lewis, aku tidak akan pergi." Suaranya tegas saat dia langsung memasuki kamar tidur. Sebelumnya, dia hidup untuk keluarganya. Mulai hari ini, dia akan hidup untuk dirinya sendiri dan anaknya. Alice juga kembali ke keluarga Olsen. Asistennya, yang mengikutinya, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras, namun dia merasakan bahwa bosnya sedang marah tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, tidak sedikit wanita yang dengan sengaja memprovokasi dia. Mengapa dia tidak pernah melihat bosnya semarah ini sebelumnya? Nona Mary Davis pasti berbeda dengan bosnya, kan? Dengan pikiran itu, mereka berdua masuk ke dalam ruangan dan melihat Christina, yang sudah menikah, telah kembali ke rumah. Saat itu, dia mengeluh kepada orang tua Alice, "Aku belum pernah melihat orang yang begitu biadab. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata tentang anaknya, dan dia menamparku tepat di wajah." Tuan Olsen mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. "Apakah dia tidak tahu siapa Anda? Beraninya dia memukul Anda seperti itu?" Christina menjawab, "Ya, saya secara khusus mengungkap identitas saya, berpikir bahwa tidak ada yang berani tidak menghormati keluarga Olsen dan berharap untuk mengecilkan insiden ini." Siapa yang tahu bahwa setelah mendengarnya, dia menjadi lebih sombong. Ibu Mary lalu berkata, "Apakah kamu sudah tahu dari keluarga mana dia berasal?" Alice, yang mendengarkan percakapan mereka, merasa semua itu menjengkelkan. Dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara lebih banyak dengan mereka dan hendak naik ke atas ketika dia mendengar Christina berkata, "Aku sudah tahu. Dia Mary dari keluarga Davis," sikapnya sangat arogan. Ibu Mary terkejut. "Saya ingat gadis itu. Dia sangat cantik. Dia punya anak." Alice berhenti di tengah langkah. Kemudian dia mendengar Christina melanjutkan, "Anak itu bukan miliknya, itu milik teman dekatnya. Nama temannya adalah Kira. Saya bertanya tentang dia, dan tampaknya dia punya urusan bisnis dengan keluarga Olsen kita." Tuan Olsen langsung menamparkan meja dengan marah, sambil mencibir, "Lalu apa gunanya melanjutkan kerjasama? Batalkan saja, kamu putri keluarga Olsen, dan dia berani memperlakukanmu seperti itu." Ibu Mary juga mengerutkan kening. Seseorang tidak boleh memukul wajah saat memukul, dan mengapa pertikaian antara anak-anak harus meningkat menjadi pertikaian yang melibatkan orang dewasa? Latar belakang macam apa yang dimiliki Kira ini sehingga dia pikir dia bisa bersikap seperti itu di Glens? "Aku akan menyuruh kakak laki-lakimu mengusirnya." Tuan Olsen mengangguk, "Meskipun kamu bukan anak kandung kami tidak memiliki anak perempuan di keluarga kami, dan kamu dibesarkan dalam kemewahan sebagai anak kami, bagaimana mungkin kamu diperlakukan seperti ini?" Begitu dia selesai bicara, dia kebetulan melihat Alice dan langsung melambaikan tangannya sambil berseru, "Alice, kemarilah dan bela adikmu." Alice turun dengan wajah dingin, menyeringai. "Saya khawatir itu tidak mungkin." Ayah Mary terkejut. "Kenapa?" Bab 317. Tuan Olsen mengerutkan kening, tidak mengerti. Ia bertanya, "Adikmu telah disakiti. Kau tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kan?" Ibu Alice buru-buru berkata, "Apakah karena kamu terlalu sibuk? Akhir-akhir ini, Alice membantu Sam mengelola perusahaan, jangan sampai dia terganggu." Tuan Olsen mengangguk, lalu berkata, "Nona Davis muda itu berasal dari keluarga Davis, dan kita harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Davis dan membiarkannya begitu saja. Tapi yang bernama Kira, dia terlalu sombong. Dia harus membayar harganya untuk ini."
Wajah Christina berseri-seri saat mendengar ini. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Alice berkata, "Kamu tidak boleh menyentuh Kira." Kalimat ini membuat ruangan itu hening sejenak. Tuan dan Nyonya Olsen menatapnya dengan bingung. Christina juga terkejut dan bertanya dengan hati-hati, "Alice, apakah itu karena Mary? Apakah kamu benar-benar punya perasaan padanya?" Alice kini merasa kesal setiap kali mendengar nama Mary. Dia mendengus dingin, menarik dasinya, lalu berkata, "Tidak. Fakta bahwa Kira adalah putri Paman Olsen adalah sesuatu yang belum diceritakannya kepada Paman Olsen. Bagaimana jika Paman Olsen tidak mau mengakui putrinya?" Alice tidak memberikan alasan dan hanya mengeluarkan perintah. Karena Maria disebutkan, dia tidak repot-repot berbicara lebih banyak kepada mereka dan langsung naik ke atas. Alice, sebagai penerus kepala keluarga Olsen, tentu saja memiliki status berbeda di rumah, dan kehadirannya membuat mereka bertiga terdiam sejenak. Baru setelah dia menghilang di koridor, orang tuanya kembali sadar. Ibu Alice langsung berkata, "Suasana hati Alice sepertinya sedang tidak baik hari ini. Christina, apa yang baru saja kamu katakan tentang Mary? Mungkinkah Alice benar-benar menyukai gadis itu?" Dia tampak sedikit bersemangat. Alice selama ini tidak tahu apa-apa tentang hubungan, dan dia hampir berusia 28 tahun sekarang. Jika dia benar-benar menyukainya, kita perlu mempersiapkan diri dan membiarkan mereka menikah secepatnya. Mendengar ini, Tuan Olsen langsung mengangguk. Gadis Mary itu memang cantik, meskipun reputasinya tidak terlalu bagus, tetapi untuk urusan anak muda, kita harus menghormati mereka. Saat keduanya berbicara dan tertawa, wajah Christina berangsur-angsur menjadi gelap. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. "Ayah, Ibu, Kira itu." Ibu Alice langsung memotong pembicaraannya. "Christina, karena ada hubungan antara Mary dan kakakmu, dan Kira adalah teman dekat Mary, mungkin ada kesalahpahaman. Dengarkan kakakmu dan lupakan saja kali ini." Christina mengatupkan rahangnya. Tuan Olsen juga menatapnya. "Ya, pernikahan kakak laki-lakimu lebih penting. Konflik antara kalian berdua tidak boleh dibesar-besarkan, lupakan saja masa lalu." Ibu Alice berdiri. "Hei, aku ingin tahu apakah aku bisa menyiapkan gelang pusaka itu lebih awal. Di mana aku menaruhnya? Sayang, ayo bantu aku mencarinya." Tuan Olsen mengikutinya, sambil menunjuk ke arah Christina. "Christina, ting dewa untuk makan malam, sayang, bagaimana menurutmu? Berapa banyak mas kawin yang harus kita berikan kepada gadis Davis itu?" Keduanya mengobrol sambil naik ke atas, tampak bersemangat. Christina memperhatikan mereka pergi, matanya menunjukkan sedikit kebencian. Lihat itu, bagaimanapun, dia adalah anak angkat, bukan darah daging mereka sendiri. Dia dipukuli, tetapi orang tuanya memilih untuk membiarkannya mengalah. Dan mereka tidak pernah memanggilnya Tina atau nama panggilan lainnya. Setiap kali mereka memanggilnya, mereka selalu memanggil Christina. "Christina, Christina," itu sangat mengganggunya. Apakah dia akan diperlakukan seperti ini jika dia adalah putri kandung mereka? Marah, Christina berbalik dan meninggalkan rumah. Begitu dia sampai di mobil, seorang asisten menghampirinya sambil membawa sebuah berkas. "Nona, ini informasi Kira, dia sudah bertahun-tahun tidak menarik perhatian dan tidak punya banyak teman." Mendengar ini, Christina menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menyentuh Mary, tetapi jika menyangkut Kira, Christina harus mendapatkan kembali pijakannya di sana. Kalau tidak, jika kabar itu tersebar, bagaimana dia, sang pewaris, bisa mempertahankan posisinya di keluarga Olsen? Apakah sembarang orang bisa menggertaknya? Christina memeriksa dengan saksama informasi pribadi Kira. Memang, tidak ada materi pemerasan pada dirinya. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan senyum dingin muncul di wajahnya. Keira baru saja tiba di villa keluarga South. Louis memarkir mobilnya, dan mereka berdua keluar. Saat mereka mendekati pintu masuk, mereka melihat asisten Louis memegang sebuah koper, berdiri di pintu. Keira sedikit terkejut dan menatap Louis. "Apakah kamu akan melakukan perjalanan bisnis?" "Tidak," jawab Louis dengan suara yang dalam dan ringan. Keira kemudian bertanya, "Lalu apa ini?" Asisten itu menyerahkan koper itu kepada Louis. "Tuan Horton, saya sudah mengemas keperluan sehari-hari Anda." Louis mengangguk, mengambil koper, dan memasuki villa. Keira akhirnya mengerti maksudnya dan, dengan campuran tawa dan air mata, mengikutinya masuk. "Tunggu sebentar, apakah kamu serius berencana untuk tinggal di sini mulai sekarang?"
Ya, jawab Louis tanpa ragu. Keira menggelengkan kepalanya dengan sedih dan melihat pengurus rumah tangga keluar, menatapnya dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Nona Selatan, Keira mengangkat alisnya. Ada apa? Pembantu itu melirik ke atas. Sebelum dia sempat berbicara, asisten Louis berkata, Tuan Horton, sesuai instruksi Anda, saya sudah mengganti tempat tidur dan perlengkapan tidur di kamar tidur utama dengan yang baru. Keira tercengang. Dia menatap Louis dengan ragu dan mendengar pria itu menjelaskan dengan ringan, aku tidak ingin tidur di ranjang yang sudah pernah ditiduri orang lain. Keira langsung mengerti. Itu adalah tempat tidur yang ditempati Kira dan Howard. Dia juga tidak merasa nyaman tidur di sana saat pertama kali tiba. Saat itu, tidak mudah baginya untuk mengganti spray, jadi dia menggantinya dengan spray baru. Di sisi lain, pria ini lebih tegas. Dia mengganti seluruh tempat tidur. Keira dan Louis naik ke kamar tidur untuk melihat tempat tidur, dan Louis membuka koper dan mulai menyimpan barang-barangnya di lemari. Sambil merapikan pakaiannya, ia dengan jijik membuang pakaian yang tidak dipakai Howard, yang ada di lemari, dan memerintahkan asistennya, sampah harus tetap di tempat sampah. Keira tetap diam. Ketika dia menceraikan Howard, dia sudah mengemasi dan membuang semua barang milik Howard. Barang-barang di sini hanyalah barang-barang kebutuhan sehari-hari pria yang tidak terpakai. Apakah pria ini benar-benar tidak bisa mentolerir hal itu? Keira menggelengkan kepalanya. Dia merasa perilaku Louis yang menandai wilayah kekuasaannya kekanak-kanakan, tetapi tidak menghentikannya. Sungguh suatu prestasi bahwa Louis menahan diri untuk tidak datang menemuinya selama sebulan dan tidak mengganggu rencananya. Dia membiarkan Louis melakukan apapun yang dia inginkan di kamar tidur utama, bahkan jika dia merobohkan dan merenovasinya, itu akan baik-baik saja. Dia bisa tinggal di ruang belajar. Dia mengambil buku harian yang ditemukannya di bawah pohon kemarin dan mulai membacanya. Saat melihat isi di halaman pertama, pupil mata Keira mengecil. Memang, buku catatan ini berisi rahasia Kira. Tanggal di halaman pertama adalah dari 10 tahun yang lalu, dan isinya berbunyi. Bab 318. Buku harian Kira tidak diisi dengan banyak entry. Setiap kalimat syarat dengan sejumlah besar informasi. Keira memulai dari halaman pertama, 10 tahun yang lalu. Dengan betapa bodohnya aku pasti telah ditelantarkan oleh mereka, kan? Sebenarnya, tinggal di sini dengan damai bersama orang tua asuhku, jauh dari dunia mereka yang mengerikan, cukup menyenangkan, bukan? Lalu, 7 tahun lalu, hari ini, aku pergi ke Oceanion untuk jalan-jalan dan melihat seorang gadis yang sedang menempuh pendidikannya dan wajahnya persis sepertiku. Namanya Keira, saudara kembarku. Jadi, mereka bukanlah orang tua kandungku. Tidak heran mereka meninggalkanku begitu saja ketika mereka melihat aku tidak berguna. Dan kemudian dari 5 tahun lalu, akhirnya aku mengungkap kebenarannya. Ternyata ibu telah melarikan diri dari mereka. Aku tidak bisa membiarkan mereka menemukan kakak dan ibuku. Mereka akan membunuh kakakku dan membawa ibu pergi. Ketika Keira membaca ini, dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Ibunya dibawa pergi, dan saudara perempuannya memang dibunuh. Dia perlahan-lahan duduk tegak, ekspresi wajahnya berubah serius dan tegang. Entry dari 3 tahun lalu. Ternyata mereka tidak pernah benar-benar menyerah pada saya dan telah memberi saya perintah pertama mereka. Sungguh konyol, mereka ingin saya menggunakan orang yang paling penting dalam hidup saya. Membaca ini, Keira teringat pada apa yang pernah dikatakan Mary. Kira, bukankah kau bilang kau bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas pertama mereka? Kau bilang tugas pertama melibatkan seseorang yang sangat penting bagimu, jadi kau menolaknya. Orang terpenting dalam hidupmu pasti Howard karena itu jelas bukan aku. Suara Maria atau Mary yang malu-malu dan cemburu seakan terngiang di telinga Keira. Tetapi sedetik kemudian, ia melihat isi buku harian Kira. Bagaimana mungkin aku bisa memanfaatkan Mary? Dia adalah satu-satunya temanku sejak kecil. Aku lebih baik tidak menghubunginya lagi daripada menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Keira tercengang. Entah mengapa, ada air mata di matanya. Semenjak dia menyamar sebagai Kira, dia selalu merasa bahwa Kira berlaku tidak adil kepada Mary. Berpikir bahwa Kira begitu tergila-gila sampai dia memblokir sahabatnya demi seorang pria. Tapi itu tidak benar. Kira tidak pernah mengkhianati persahabatannya dengan Mary. Gelombang hangat mengalir dalam hatinya, dan dia menggenggam buku harian itu lebih erat. Memikirkan saudara perempuannya yang baru dia temui satu kali,
dan kelembutan serta rasa malu di matanya saat Kira melihatnya. Ternyata adiknya punya ketahanan yang hebat. Keira memejamkan mata, menahan air matanya, sebelum melanjutkan membaca. Catatan harian dari 3 tahun lalu. Aku tahu Howard memanfaatkanku, dan perasaannya tidak tulus, tetapi hanya dengan memilihnya mereka akan benar-benar berpikir kelemahanku tidak dapat disembuhkan, bukan? Hanya dengan cara ini aku dapat benar-benar melarikan diri dari mereka, menjadi lemah dan tidak berguna selalu menjadi kamuflaseku. Jika aku menginginkan kehidupan yang damai, aku tidak dapat menunjukkan kompetensi apapun. Pernikahan Kira dengan Howard, apakah itu semua hanya kedok? Tak pernah ada kegilaan. Keira melanjutkan membaca dan mencapai entry dari 2 tahun lalu. Saya tidak dapat menahan diri dan pergi ke Oceanion hari ini, dan saya bertemu saudara perempuan saya lagi. Meskipun hidupnya sulit dan dia tidak mengenali ibu kita, setidaknya dia aman, bukan? Saya hanya ingin saudara perempuan saya hidup dengan baik, jadi saya menyamar sebagai dia dan membantunya menikah dengan Louis Horton. Dengan perlindungan keluarga Horton, bahkan jika suatu hari identitas saya terungkap, dia akan memiliki sarana untuk melawan. Lalu, setahun yang lalu, sesuatu pasti telah terjadi pada Kira, karena catatan di buku hariannya sangat ceroboh, ditulis dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Saya salah. Pengetahuan saya tentang mereka terlalu dangkal, mereka ada di mana-mana. Mereka tidak bisa dihindari. Cepat atau lambat, mereka akan menemukan saudara perempuan saya tidak tahu apakah kekuatan keluarga Horton dapat melindunginya. Saya tidak akan pergi ke Oceanion lagi, saya tidak bisa menyeret saudara perempuan dan ibu saya ke dalam masalah ini. Dan kemudian, dari 6 bulan yang lalu, saya merasa sangat sedih. Mereka menyuruh saya menyelesaikan tugas lain, dan baru setelah menyelesaikan tugas pertama mereka akan mengeluarkan tugas kedua. Saya tidak ingin hidup ini seperti menyelesaikan level dalam permainan, menyelesaikan satu demi satu, hanya untuk menjadi salah satunya pada akhirnya. Saya tidak ingin menyeret sahabat saya ke dalam hal ini dan membiarkan Amy mengalami kehidupan yang telah saya jalani sejak kecil. Saya seharusnya menjadi pecundang. Oleh karena itu, saya menjauhkan satu-satunya teman saya dan memblokir semua sarana kontaknya, sesuatu yang seharusnya saya lakukan 4 tahun lalu ketika mereka meminta saya untuk menggunakannya. Mary, apakah kamu membenciku? Apakah kamu akan melupakanku? Kemudian, dari 2 bulan yang lalu, Kakak, jangan bercerai. Jangan bercerai. Tidak banyak isi dalam buku harian itu. Hanya dengan melihat hal-hal ini, Keira tidak dapat berspekulasi apa sebenarnya yang dialami Kira, tetapi dia tetap mengerti bahwa semua kepengecutan Kira hanyalah penyamaran. Dia berusaha keras untuk melindungi semua orang dengan tubuhnya yang rapuh. Jika bukan karena perceraiannya yang akan segera terjadi dengan Louis, Kira mungkin tidak akan pergi ke Oceanion untuk mencarinya, tidak akan menarik perhatian orang-orang itu, dan ibu mereka tidak akan dibawa pergi. Keira menggenggam buku hariannya erat-erat. Siapakah mereka sebenarnya, dan apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mengapa mereka mengirim Kira ke sini? Dia telah menemukan cara untuk menarik perhatian mereka, agar mereka datang kepadanya, yaitu dengan mematahkan kepengecutan Kira. Tunjukkan kepada mereka bahwa Kira ada, bahwa Kira bukan lagi pion, kemudian dia dapat melacak petunjuk dan menyelamatkan ibunya. Keira menyipitkan matanya, mengetuk-ngetukkan jarinya pelan di atas meja. Setelah beberapa saat, ia mengunci buku harian itu di dalam laci dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan di pintu. Dia menoleh dan melihat Louis berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan tajam. Dia selalu bicara sedikit, dan sekarang, merasakan ada yang tidak beres dengan suasana hati Amy. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan suara pelan, bukankah sudah waktunya menjemput Amy dari sekolah? Keira melirik jam, dan tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dia berdiri. Baiklah, ayo berangkat. Untuk saat ini, rasa bersalahnya terhadap saudara perempuannya hanya dapat ditebus melalui Amy. Louis berganti pakaian olahraga kasual, yang membuatnya tampak sangat berbeda dari pakaian bisnisnya yang biasa. Ia menyetir mobil, dan tak lama kemudian ia dan Keira tiba di tempat penitipan anak. Amy baru berusia 2 tahun dan mengikuti kelas pendidikan anak usia dini. Biasanya, sekolah berakhir pukul 4:30, tetapi setelah semua anak berusia 2 tahun dijemput oleh orang tua mereka, Amy tidak terlihat dimanapun. Saat Keira bertanya-tanya, Amy keluar sambil menangis, didorong oleh seorang guru.
Gurunya berkata dengan tidak sabar, cepatlah. Emi gemetar dan terus menangis dalam diam. Melihat ini, kemarahan Keira langsung memuncak. Guru itu, saat melihat Keira, tidak menunjukkan rasa bersalah, sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi muram, kamu orang tua Emi, kan? Bawa pulang anakmu sekarang, dan jangan kirim dia kembali besok. Dia telah dikeluarkan dari sekolah. Bersambung ke bab selanjutnya.